Seorang Kristen bahkan membela saya. Katanya, Bu, jangan gitu, Bu. Di Hitan itu bagus. Di sini nggak orang Islam saya di Hitan. Orang Cina, orang Batak banyak di Hitan. Bagus untuk kesehatan, kata ibu itu. Tepatnya tanggal 25 Desember itu 2014, ayah saya, ibu saya, abang saya, dan saya itu resmi masuk Islam. Resmi memeluk agama Islam pada saat malam Natal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di channel YouTube saya, Esther Evalinda. Baik, kali ini saya juga akan membahas tentang kisah mualaf saya, yaitu part 5. Di sini saya akan membawa atau memberikan argumen juga dari ayah saya langsung. Nanti di video itu ayah saya sendiri akan berargumen tentang apa yang dialaminya ketika ngomong berdua dengan ibu saya di rumah sakit saat itu. Oke, buat kalian terima kasih juga yang udah support channel saya. Semoga saya selalu bisa menyiarkan tentang pengetahuan saya tentang agama ataupun masa lalu saya, supaya bisa menjadi pelajaran buat kalian. Diambil yang bermanfaat, dan untuk yang kesalahan-kesalahan atau yang kurang berkenan di hati kalian mohon dimaafkan. Kepada Allah juga saya mohon ampun, karena saya juga hanya manusia biasa yang baik. Langsung saja kita lihat videonya. Terima kasih. Setelah ibu meninggalkan ayah di rumah sakit tanpa meninggalkan apapun, di rumah itu masih berkumpul saya, abang ipar saya, dan kakak saya. Di situ malam itu juga kami mendatangi seorang dukun atau orang pintar untuk agar ayah saya itu mau mengikuti apa keinginan ibu saya, mengikuti apa yang dibilang ibu saya supaya tidak masuk agama Islam. Kami mendatangi dukun itu, dan setelah itu dukun itu memberi satu botol air se-aqua kecil. Itu disuruhnya untuk diberi ke ayah saya. Disuruh dukun itu untuk diminum oleh ayah saya. Keesokan harinya ibu saya datang ke rumah sakit membawa air itu, ternyata tidak ada reaksi apapun dari ayah saya. Tetap ayah saya kokoh dalam pendiriannya, yaitu masuk agama Islam. Begitu. Jadi ada argumentasi ayah saya ini. Di situ argumentasi itu ayah saya memberitahu bahwa apa yang dirasakannya setelah mereka berdua di rumah sakit itu akan diceritakannya setelah ini. Naik bus, singgah dulu ke klinik, lalu ke rumah sakit ke PTP 2 Tanjung Merawa. Di sepanjang perjalanan istri saya tidak mau ngomong sama saya, diam terus. Lalu sampai di sana, sampai di UGD, istri saya bilang sama dokter, bahkan dia banting meja, jangan dihitan suami saya, jangan disunat suami saya kalau dia belum ceraikan saya, belum ada kasih dia selesai sama saya, katanya. Lalu ya itulah, Allah tidak kurang cara bagaimana mengatasi masalah. Ada di sana seorang ibu itu sudah tua, dia perawat. Saya tahu dia itu Kristen. Kenapa saya tahu? Dia pakai rantai dan pakai mainan salib. Seorang Kristen bahkan membela saya. Katanya, Bu, jangan gitu, Bu. Di Hitan itu bagus. Di sini nggak orang Islam saya di Hitan. Orang Cina, orang Batak banyak di Hitan. Bagus untuk kesehatan, kata ibu itu. Lalu istri saya diam dan dia keluar. Lalu saya dibawa ke ruangan operasi. Di sana saya dihitan. Lalu setelah dihitan, saya didorong ke ruangan. Sampai di ruangan pun istri saya terus wajahnya cemberut terus. Orang ruangan heran. Dia tanya, sakit apa, Pak? Saya baru operasi. Loh, dalam hati mereka, suaminya baru dioperasi, kenapa istrinya seperti itu? Tidak lama kemudian istri saya pulang, disita dompet, disita HP, disita uang, saya tidak ditinggali. Nggak apa-apa, pulang dia ke rumah. Lalu begitu dia pulang ke rumah, tetangga-tetangga datang rupanya satu mobil ke rumah sakit menjenguk saya. Kenapa? Karena sudah saya bilang sama tetangga, sudah saya bilang sama BKM, niat saya kian awalnya setelah saya pulang dari rumah sakit, saya langsung ke masjid
di Hitan nggak lagi masuk ke rumah. Kenapa? Karena saya yakin karena yang mau Islam saya sendiri. Rupanya Allah punya rencana lain. Kan kami pulang dari rumah sakit, di hadapan orang banyak, istri saya mengaku. Karena setelah kami pulang ke rumah, banyak keluarga tetangga datangan. Dia ngaku, oke lah kapan saja Bapak siap, saya siap. Di rumah sakit pun sebenarnya dia sudah bilang sama saya, ya tunggulah dulu, sabar dulu, katanya sama saya. Lalu saya ingat betul, 10 hari kemudian setelah saya di Hitan tanggal 15 bulan Desember tahun 2014. Kami di Sahadat tanggal 25 Desember 2014. Jadi tadinya niat saya hanya saya sendiri, rupanya Allah punya rencana lain. Kami sekeluarga, saya, istri, dan kedua anak saya Sahadat. Jarak rumah kita ke masjid ada lebih kurang 3 tiang listrik. Kami giring rame-rame seperti pawai dari rumah saya ke masjid. Rame betul di masjid pun. Bahkan dari desa-desa lain pun ada yang datang, yang hadir ke situ. Penuh masjid. Saya sendiri pun kagum. Begitu peliknya, begitu sulitnya, begitu ngerinya perjuangan kami untuk memeluk agama Islam. Satu hari sebelum kami masuk Islam, sebelum kami mualaf, saya dan ibu saya dibersihkan di Hitan di rumah ini. Di situ ngumpul ibu-ibu perwiritan dari desa Sialang, desa kami, menyamak rumah kami. Saya juga nggak tahu itu menyamak, mensama atau apa ya. Pokoknya itu dia dibersihkan seperti disucikan gitu. Piring-piring gitu, halaman rumah dan lain-lain sebagainya. Setelah itu, setelah disamak rumah kami semua, di situ tetap ramai dengan keluarga kami yang Islam, yang Muslim sebelumnya. Kakak ayah saya juga di sini, terus keponaan ayah saya itu, saudara-saudara ayah saya itu memang banyak yang Islam. Tapi kakak kandung ayah saya itu, adik kandung ayah saya masih ada juga yang Kristen. Setelah itu tepatnya tanggal 25 Desember 2014 di Masjid Nurul Iman Desa Sialang, ayah saya dan ibu saya resmi memeluk agama Islam pada saat itu. Dan ternyata pada saat itu abang saya yang memang datang, dia menunggu di depan masjid karena dia emang nggak mau masuk. Tapi dipanggil oleh ustadz itu, apakah ada lagi setelah semuanya bersyahadat. Ustadz itu bertanya, apakah ada lagi? Bibi saya, kakaknya ayah saya itu berkata, ada satu lagi anaknya laki-laki, cuman dia nggak mau gitu kan. Coba panggil, kata ustadz itu. Masuklah dia juga ragu pas masuk itu abang saya. Setelah masuk dia, disitu ditanya sama ustadz itu, kamu benar nggak mau masuk Islam gitu? Nggak mau. Dia menjawab kayak ragu atau apa, gugup gitu ya. Dia menjawab, dibilang dia gimana ya, ya udahlah nggak apa-apa, kata dia. Ini nggak ada unsur keterpaksaan ya, kata ustadz itu. Iya nggak, masa bapak, mama sama adik masuk Islam, aku enggak gitu. Jadi setelah itu abang saya juga mualaf pada saat itu. Abang saya juga bersyahadat pada saat itu juga, setelah kami semua bersyahadat. Jadi tepatnya tanggal 25 Desember itu 2014, ayah saya, ibu saya, abang saya dan saya itu resmi masuk Islam, resmi memeluk agama Islam pada saat malam Natal. Dan saya juga lupa pada saat itu foto, karena kan hal yang nggak saya inginkan gitu, yang memang nggak berkenan di hati kami gitu. Yang awalnya memang keterpaksaan menurut saya, untuk saya ya, keterpaksaan. Jadi kami nggak ada foto, nggak ada mengabadikannya itu. Jadi apapun unsur-unsur, apapun yang bukti-bukti mau saya kasih tahu karena saya mualaf pada saat itu saya syahadat, nggak ada sama sekali. Entah kalau misalnya di BKM-nya itu ada atau di orang-orang di kampung saya itu ada, tapi saya tidak tahu. Baik, terima kasih. Alhamdulillah
Selanjutnya saya akan melanjutkan kisah mualaf saya, tapi itu bukan cerita sebelum saya mualaf, tapi cerita setelah kami semua memeluk agama Islam. Karena memang setelah kami memeluk agama Islam pun masih banyak sekali rintangan yang dihadapi keluarga kami. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.